anu butuh sud ko dira ko ko ite ajo man waktu sud Kubang tuh eh. yo ko bang mulu ko bang tuh harus ketika Minarada kaya takana pura wabe na Mai kan to nyari baparoy. ke habaro buro iko apa noy Tabe tahto motong hurah baru. Hurah motong. Kita menuju ke Saraokoring. Darung tingangku katika jeto kuningan merah. Tahukah hendakku menyenang uang pendolina cetandak timang. Tabe selamat tahto motong hurah barum. Hurah motong. Salam satu darah Dayak Abadi. Ya kawan-kawan, kembali lagi bersama kami di podcast pada malam hari ini. Saya bersama Pak Hari Pitra yang menjadi navigator kita kemarin di perjalanan kita dari Sarabai kemudian menuju ke Kemange, ya kan. Dari Kemange kita langsung meneliti Kerimai Koring di Desa Nangasahke dan juga perjalanan yang tidak diduga-duga langsung menuju ke Kermue. Jadi untuk perjalanannya sendiri itu memang memakan waktu dari tanggal 3 April sampai tanggal 10 April. Jadi 1 minggu pas ya. 3 April kita berangkat dari Nangapino pada sore hari, kemudian kita menuju ke Serabai karena sudah malam. Besoknya lanjut ke Kemange, langsung foto pada tanggal 4 April dan seterusnya. Nah, akan kita sampaikan cara berurutan perjalanan dan mungkin kisah apa yang sebenarnya kita angkat di sana. Untuk kisah yang kita angkat dari poin intinya adalah menindaklanjuti dari perjalanan kita ke Kemange, memoto para pemereh ya. Waktu itu mereka menggunakan baju adat, salah satu baju adat dari Rumpun Dayak Udanom atau Ngaju dari suku Dohoy di daerah Kemange dinamakan Sahpoy Tenikau. Kemudian kita berjanji untuk melakukan sesi pemotretan di bulan selanjutnya di rumah adat di Kemange. Oke, kita kemudian melanjutkan ke Desa Sake. Moto Minak Dubung, namun beliau waktu itu terkendala ada kegiatan, jadi kita tunda di terakhir. Setelah itu kita lanjut ke merekam Kerimai Koring Desa Sake dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita ke Kemange, mungkin kita cerita dulu perjalanan kita di Surabaya. Perjalanan dari Pino menuju Surabaya. Menuju Surabaya. Jadi waktu itu jam berapa kita dari Pino? Dari Pino itu kita sudah siap berangkat itu sekitar pukul 3 sore. Udah sore lah waktu itu. Memang sebenarnya nggak direkomendasikan juga karena Dan juga berangkat nggak langsung berangkat. Kita masih singgah makan dulu. Masih singgah dulu. Nah memang salah juga ya. Memang kalau teman-teman udah niat ke Kemange itu kalau 4 tuh udah terlalu sore lah kan. Jadi kalau bisa tuh berangkat tuh awal. Nah, dan ketika itu juga mengalami kendala hujan yang lebat, lalu harus berteduh di daerah Lanjau. Oke, sekarang kita berteduh di dalam gorong-gorong. Karena hujan cukup lebat, bukan lagi cukup sih, sangat lebat. Di Lanjau itu sempat kita masak kopi, masak mie dan sebagainya karena udah benar-benar jauh malam sekali ketika itu. Dan kita melanjutkan lagi perjalanan ke Surabaya itu udah tengah malam sehingga kita tidak dapat penginapan ya. Ya. Gimana waktu itu solusi kita? Jadi satu yang lewat itu ketika
lewat dari cerita itu waktu kita singgah di gorong-gorong ya. Itu pengalaman yang cukup luar biasa. Hambatan-hambatan kita di Hambatannya. perjalanan itu benar-benar sungguh. Petir guntur juga kan waktu itu. Ya. Kan, kuat juga, luar biasa juga Ya. memang. Itu memang tantangan untuk kita ketika cuaca yang buruk atau cuaca hujan ya. Nah, tadi gimana solusi ketika sampai di Serawai? Itu kebetulan waktu di Serawai itu kita berjumpa dengan teman kita, kebetulan juga dia adalah ponakan dari salah satu produser musik ya. Iya, ponakan dari Mas Sutar iya. dan dia menawarkan tempat tinggal itu waktu itu. Kebetulan mereka punya kos, jadi kita untungnya dapat tempat tinggal. Itu pun dah jam 2 subuh baru Jam dapat 2 tempat subuh. tidur. Jadi kita pun langsung segera tidur karena besok pagi kita langsung menuju ke Kemange itu Iya. pagi. Karena mengejar siang udah harus moto mereka jam 2 tuh udah janji lah waktu itu kan. Sebenarnya untuk teman-teman yang ingin berkunjung Serawai itu di sana tuh ada penginapan, baik itu di Lantik maupun di darat. Kalau di darat itu ada Hotel Lestari dan hotel apa satunya itu lupa saya. Nah kebetulan pukul 12 malam itu penjaga hotelnya itu tidak ada di tempat, jadi terpaksalah kita berdua cari penginapan di kos-kosan milik teman yang kita jumpai tadi begitu. Untungnya ya waktu itu memang lagi kebetulan kosong, jadi kita bisa dapat tempat tidur kan. Nanda ya sempat pusing juga, nyari ke lantai yang udah tutup kan. Untungnya dapat, akhirnya istirahat, besok pagi kita langsung ke Kemange. Nah di Kemange, perjalanan Kemange tidak ada terlalu hambatan yang begitu bagaimana ya kan. Sesampainya kita di Kemange, tadi kan ada kendala lah ya, perjalanan dari Surabaya itu jam 10 kan? Jam 10 pagi. Nah, jadi kita tidak ada kendala, langsung ke Kemange dan sampai di Kemange itu jam 2 dini hari, jam 2 siang maksudnya. Jam 2 siang kita sampai di Kemange dan langsung istirahat sebentar, mandi dan lain sebagainya dan bertemu dengan para pemereh yang sudah berdandan rupanya di rumah adat. Jadi waktu itu memang istilahnya baju adat yang kita angkat tuh ada beberapa. Kebetulan kami berdua bawa sakarut, itu jenis baju sakarut. Kemudian yang laki-laki satu ada menggunakan sahpoi jenis rompi. Kemudian juga yang perempuan menggunakan sahpoi jenis sahpoi Tenikau. tenikau. Ada jenisnya waktu itu sahpoi Ya, tenikau. sahpoi tenikau, sahpoi uhing. Sahpoi uhing ya, ada yang pakai Sahpoi uhing. iku juga. ya. Kemudian setelah kita foto dan ya mereka sangat antusias sekali karena juga memang bagian dari rencana kami adalah mengangkat baju adat asli yang ada di kalangan rumpun Ngaju Udanum. Jadi singkat ceritanya seperti itulah ya waktu itu nggak ada kendala. Oke, setelah itu kita berencana mau memoto Mina Dubung tapi ternyata waktunya tidak tepat. Jadi ditunda tanggal 8 kalau tidak salah waktu itu dan kita melanjutkan Iya. ke Sake. Sake. Itu gimana cerita Sake itu? Karena Sake ini project dari Pak Hari Iya. Fitra waktu itu. Jadi kebetulan karena kita juga ada perlu untuk mendata atau ada pesan dari teman saya jika saya mudik ke Hulu itu sekalianlah untuk cari orang tua yang masih bisa bercerita tentang Korimoy Koring. Nah, kebetulan Korimoy Koring ini lebih tepatnya kalau kita mau mendengar cerita Korimoy Koring ini lebih tepatnya langsung saja kita menuju kampung tempat terjadinya legenda cerita tersebut. Yaitu di Nanga Sake. Sake Ya. gitu. Kita ke Sake tanggal berapa waktu itu? Ke Sake itu kita datang ke Manga itu tanggal 4, ke Sakenya tanggal 5 ya. 5. Tanggal Ya, 5 tanggal kita 5. jam 10 langsung naik Cis. Cis, Kenapa kita ya. pilih Cis? Karena Bukan bisa Cis ya itu. Longboat. Ah, longboat. Kita naik longboat Speed supaya 15. bisa melihat pemandangan. Karena kalau pakai speed itu laju. Nanti kita langsung menuju ke Sake. Siangnya istirahat sebentar. Malam ya kita melakukan rekaman itu ya. Ya, malamnya kita melakukan perekaman tentang Korimoy Koring. Jadi perekaman ini kita mengambil 2 narasumber kita. Yang pertama itu Ogo Kabus. Kabuy ya. Ogo Kabuy ya, Ogo Kabuy. Yang kedua itu baru Ogo Mudin. Kemudian. Ya. Jadi Ogo Kabuy ini rumahnya di Sake, di pemukiman warga. Sementara kalau Ogo Mudin dia di Betang Lama Tentang lama. dari Nanga Sake. Nah ini ada cerita unik nih di Sake ini. Jadi dulunya di pinggiran Sungai Merahui atau Melawi itu rumah-rumah Betang Lama lengkap dengan segala sepunduk dan lain sebagainya. Tapi ada suatu dan lain hal, istilahnya ada masyarakat
dari luar yang memiliki istilahnya kewenangan waktu itu, dia menyarankan untuk menebang pohon katanya di Iya. bantaran sungai sehingga terjadilah longsor. Jadi seluruh Ini betang tujuannya itu bilang agar lebih lapang. agar lah lebih ya. lapang, dan dampaknya memang waktu itu sungai itu menjadi lebih lebar karena terbawa arus Ya, longsor. longsor. Jadi habis betang, habis semuanya longsor terbawa arus. Jadi mungkin pesan juga untuk masyarakat Dayak dimanapun berada, ketika ada orang memberi saran dipikirkan matang-matang. Biarpun dia memiliki kewenangan, tetapi yang merasakan dampaknya adalah masyarakat setempat. Jadi kalau memang merasakan alam itu tidak, istilahnya tidak tepat, mungkin apa yang diberikan saran itu ya jangan dilakukan. Takutnya dampaknya seperti di Sake itu habis. Jadi tidak Ya. ada sisa lagi, sepundu habis, sekarang pokoknya peninggalan ritus nenek moyang keharingan dari rumpun Ngaju Danum Bisa itu. dibayangkan dulu itu daerah pinggiran Sake itu selebar lapangan bola. Ya, itu habis. Itu habis. Botusut karena- kalau bahasa ya, orang Dohoy di sana tuh, atau ya longsor lah bisa kita bilang. Semakin lama kan terkikis karena juga tanah itu kan tidak ada yang nahan lagi seperti pohon-pohon yang sudah Iya. ditebang. Kala itu kan itu sangat berpengaruh untuk Ya. pondasi tanahnya itu. Setelah kita melakukan perekaman pada tanggal 5 April malamnya, kita dapat dari Ogo Kabuy terkait cerita Primai Koring yang bisa dikatakan cukup lengkap. Kita mencari referensi lain waktu itu. Ogo Mudin. Ogo Mudin, tapi itu kita lakukan di tanggal 6. Sekaligus pada pagi tanggal 6 kita foto dulu dengan beberapa keluarga kita yang ada di Sake. Sake lah pokoknya. Kemudian sama juga menggunakan pakaian adat khas dari rumpun Ngaju Udanum berbagai jenis di sana, mendokumentasikan sebagai kenangan untuk masyarakat juga, dan saya publikasi juga di media sosial Instagram dan juga Facebook. Kemudian setelah foto, malamnya kita kemana waktu itu? Sebenarnya sore itu kita mau ada satu juga kan narasumber kalau nggak salah kan? Iya, Ogo Siang. Cuman kita waktu itu kan nggak ketemu. Ya, waktu itu Si beliau di Ogo mana? Siang nih di sawah. Karena musim itu kan musim panen kan, musim panen padi. Oh, Nah, rata-rata warga itu tidurnya di sawah. Nah, kenapa sawah? Karena di Sake ini berbeda dengan kampung-kampung yang lain. Maksudnya bukan 100% berbeda ya, tapi Ya. ketika di kampung lain itu berladang, tapi di Sake ini juga memiliki sistem pertanian dengan cara bersawah. bersawah Begitu, sudah ya. Jadi dia udah mengikut cara orang hilir itu dengan bersawah. Jadi waktu itu narasumber ada di sawah, Sawah, iya. enggak di tempat. Akhirnya kita ke narasumber yang ketiga, Ogo Kabus dan Ogo Mudin. Ogo Mudin. Jadi ya. kita ke Ogo atau kakek Mudin yang tinggal satu-satunya yang masih tinggal di Betang Lama yang tersisa di daerah Sake. Dan juga beliau menambahkan banyak sekali istilahnya tambahan dari beliau kan, dari Ogo Mudin terkait cerita Koring ini, dan beliau juga mengajak kita ke Sarau Koring. Sara Koring.